Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 4E Perbankan Syariah. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan hadis dhaif dan jelaskan pembagiannya? Bolehkah beramal atau dijadikan hujjah? Pengertian hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi kriteria penerimaan hadis ataupun sifat-sifatnya, tidak memenuhi kriteria hadis sahih ataupun hadis hasan. Adapun penyebab dari hadis dhaif tersebut ialah sanad atau sandarannya tidak bersambung. Secara umum, hadis dhaif dinilai sebagai sumber yang paling lemah. Yang kedua, pembagian hadis dhaif. Pertama, hadis dhaif karena gugurnya rawi. Yang pertama yaitu hadis mursal. Kata mursal berasal dari kata mursal secara etimologi diambil dari kata irsal yang berarti melepaskan. Adapun pengertian hadis mursal secara terminologi ialah hadis yang dimarfukan oleh tabi'in kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis mengqoti. Hadis mengqoti menurut bahasa artinya terputus. Menurut sebagian para ulama hadis, hadis mengqoti ialah hadis yang dimana di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak disebutkan namanya oleh rawi. Yang ketiga yaitu hadis mudal. Hadis mudal menurut bahasa berarti hadis yang sulit dipahami. Para ulama memberi batasan hadis mudal adalah hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Yang keempat, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq menurut bahasa berarti hadis yang tergantung. Dari segi istilah, hadis mu'allaq adalah hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad. Yang kedua yaitu hadis dhaif karena cacat pada rawi atau matan. Yang pertama, hadis maudhu. Hadis maudhu ialah hadis yang bukan hadis Rasulullah SAW, tapi disandarkan kepada beliau oleh orang secara dusta dan sengaja atau secara keliru tanpa sengaja. Yang kedua, hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang menurut penilaiannya seluruh ahli hadis terdapat catatan pribadinya sebagai seorang rawi yang dhaif. Yang ketiga, hadis mungkar. Hadis mungkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif yang berbeda dengan riwayat rawi yang terpercaya. Yang keempat, hadis mu'allal. Mu'allal menurut istilah para ahli hadis ialah hadis yang di dalamnya terdapat catatan yang tersembunyi yang kondusif berakibat cacatnya hadis itu. Namun, dari sisi lahirnya cacat tersebut tidak tampak. Yang kelima, hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis yang dimasuki sisipan yang sebenarnya bukan bagian hadis itu. Yang keenam, hadis maklub. Hadis maklub ialah hadis yang terdapat di dalamnya perubahan baik dalam sanad maupun matanya, baik yang disebabkan pergantian lafaz lain atau disebabkan susunan kata yang terbalik. Yang ketujuh, hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang terpercaya yang berbeda dalam matan atau sanadnya dengan riwayat rawi yang relatif lebih terpercaya serta tidak mungkin dikompromikan antara keduanya. Yang ketiga yaitu kehujahan hadis dhaif. Pendapat yang pertama, Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hasim dan Abu Bakar Ibnul Arabi menyatakan hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal. Yang kedua, pendapat yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal, Abdurrahman bin Mahdi, dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujjah hanya untuk dasar keutamaan amal. Syarat yang pertama yaitu para rawi yang meriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah. Yang kedua, masalah yang dikemukakan oleh hadis itu mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Yang kedua yaitu dari tidak adilnya perawi itu memunculkan beberapa hadis, salah satunya hadis mungkar, matruk, majhul, maudhu. Jelaskan dan sebutkan contohnya. Yang pertama, hadis mungkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif yang berbeda dengan riwayat rawi yang terpercaya. Contohnya,
Man aqama sholata wa ata zakata wa hajjal baita wa shoma wa qara dhaifa wa dakhalal jannah. Barang siapa mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berpuasa dan memuliakan tamu, maka niscaya dia masuk surga. Imam Abu Hatim berkata, hadis itu mungkar karena selain dia atau Hubayib dari para rawi yang siqat meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Ishaq secara mauquf atau disandarkan kepada sahabat. Yang kedua, hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang menurut penilaian seluruh ahli hadis terdapat catatan pribadinya sebagai seorang rawi yang dhaif. Contohnya, ketika aku menyamarkan bacaanku, maka membacalah kalian bersamaku. Dan ketika aku mengeraskan bacaanku, maka sungguh jangan seorang pun yang menyertai bacaan bersamaku. Hadis riwayat Daruqutni dalam kitab Sunannya. Imam Daruqutni menjelaskan bahwa dalam riwayat hadis tersebut seorang rawi bernama Zakaria Al-Waqar melakukan penyendirian dan hadis itu tergolong hadis munkar yang matruk. Yang ketiga, hadis majhul adalah orang yang tidak diketahui jati dirinya atau sifat-sifatnya. Majhul mencakup dua hal. Yang pertama, majhul ain, seorang perawi yang disebut namanya dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali seorang perawi saja. Contohnya hadis majhul ain, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami dari Habsah bin Hasim bin Utbah bin Abu Waqqas dari Sa'id bin Yazid dari ayahnya Yazid bin Sa'id al-Kindri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa beliau mengangkat kedua tangannya lalu menwajahnya dengan kedua tangannya. Yang kedua yaitu majhul al-hal, seorang perawi yang mana ada dua orang atau lebih yang meriwayatkan hadis darinya dan tidak ada ulama yang mengatakan bahwa ia adalah perawi yang dapat dipercaya. Contohnya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam As-Sunnah Al-Kubra. Sadiq dari Al-Qasim bin Al-Walid dari Yazid Arah bin Mazkur bahwasanya Ali meranjam orang homoseksual. Yang keempat itu hadis maudhu, ialah hadis yang bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi disandarkan kepada beliau oleh orang secara dusta dan sengaja atau secara keliru tanpa sengaja. Contohnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis ini dianggap maudhu sebab perawinya yang bernama Abu Atiqah Tarif bin Sulaiman dikenal sebagai pemalsu hadis. Yang ketiga yaitu jelaskan hadis sahih li ghairihi dan hasan li dzatihi dan contoh hadisnya. Yang pertama yaitu hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang tidak memenuhi 5 kriteria hadis sahih secara sempurna, merupakan bentuk dari ketidaksempurnaan. Misalnya suatu hadis diriwayatkan oleh perawi yang adil namun dhabitnya tidak sempurna sehingga digolongkan dalam hadis hasan. Namun karena didukung oleh hadis lain yang semakna dengan jalur sanad lain yang kualitasnya sama atau lebih baik, makna naik baik menjadi hadis sahih. Contohnya ibta alaina ibilam biqala isa min iblis sayadaqati ilal mahillaha, juallah kepada kami unta dengan menggantinya dari unta zakat ketika sudah sampai tempatnya. Yang kedua yaitu hadis hasan lidzatihi. Hadis hasan lidzatihi yang artinya hadis dengan sanad bersambung dan ingatannya perawinya kurang kuat. Contohnya hadis riwayat Imam Tirmizi dari jalur Muhammad bin Am dari Abu Sulaimah dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula anna asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku tidak merasa keberatan pada umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap kali melakukan salat.
Karena di sana ada rawi bernama Muhammad bin Am, dia tidak disifati sebagai dabit tam atau orang yang sempurna ingatannya karena buruk hafalannya. Yang keempat yaitu sebutkan hadis hasan, kemudian contohnya dari hadis-hadis hasan tersebut. Hadis hasan merupakan sebutan bagi hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, hanya saja sebagian ingatan perawinya kurang kuat serta sanadnya mustahil atau bersambung, mutasil atau bersambung dan samar-samar. Hadis hasan sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni hasan li zatihi yang artinya hadis dengan sanad bersambung dan ingatan perawinya kurang kuat. Contohnya hadis riwayat Imam Tirmizi dari jalur Muhammad bin Am dari Abu Salamah dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula anna asaku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku tidak merasa keberatan pada umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap kali melakukan salat. Karena di sana ada rawi bernama Muhammad bin Am, dia tidak disifati sebagai dhabit tam, orang yang sempurna ingatannya karena buruk hafalannya. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi, yakni hadis yang terdapat sanad yang dirahasiakan, tidak jelas keahliannya namun perawi tersebut bukanlah pelupa. Contohnya anna mar'ata min bani Fazarata tazawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aruditi bin nabsiki wa malikallahu alaihi wasallam aruditi min nabsiki wa malalika bina'laini qalat na'am qala fa'jazahu. Bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini? Dia menjawab, iya. Atau Amir bin Rabi'ah berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya. At-Tirmizi berkata, hadis semakna diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, Sahal bin Sa'ad, Abu Sa'id, Anas, Aisyah, Jabir, dan Abu Hadrat al-Aslami. Asim adalah perawi dhaif karena buruknya hafalannya. Sungguh, At-Tirmizi menghasankan hadis ini karena ia datang tidak dari satu jalur saja. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.